Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku. Pembelajaran dari kelas 6 hari ini adalah muatan SPDB. Muatan seni budaya dan prakarya. Materinya tentang patung Nusantara. Nah, kita nanti akan diajak untuk membuat patung. Disusun oleh Ibu Valentina dari SDN Patokan 1 Gangsaan Kabupaten Probolinggo. Yuk, kita mulai belajar yuk. Tetap semangat ya. Lanjut. Nah, siapa yang tahu ini patung apa? Siapa yang tahu? Gambar apakah ini? Ini adalah patung yang sangat terkenal. Patung apakah itu? Iya, benar. Itu adalah gambar patung Garuda Wisnu Kencana yang berada di Bali. Kita patut berbangga hati karena di Indonesia memiliki patung dengan tinggi 121 meter, mengalahkan patung Liberty di Amerika Serikat loh, yang memiliki tinggi hanya 93 meter. Patung GWK atau Garuda Wisnu Kencana ini adalah patung Dewa Wisnu menunggang burung Garuda dan menghadap utara. Mahkotanya berlapis emas, gagah dan berwibawa. Kita lanjut. Materi kita hari ini, yang pertama kita akan membahas tujuan pembelajaran. Yang kedua, Ibu akan sajikan materi-materi tentang patung. Yang ketiga, kesimpulan. Yang keempat, tugas mandiri. Dan yang kelima, pesan moral. Kita langsung ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mengamati video ini tentang berbagai contoh patung Nusantara, kalian mampu menyebutkan berbagai patung dan cara pembuatannya serta keterampilan yang dibutuhkan. Yang kedua, dengan menggunakan bahan tanah liat, sabun, batang, lilin, malam, atau adonan plastisin, kalian mampu membuat model patung. Semangat ya! Yang pertama, ada patung. Ini dinamakan Monumen Jala Sveva Jayamahe, terletak di kawasan Tanjung Perak, tepatnya di ujung barat Dermaga Madura, Jawa Timur. Materi selanjutnya yaitu pengertian patung. Tahukah kalian, seni patung adalah bentuk seni 3 dimensi buatan manusia yang menampilkan nilai estetika atau keindahan. Patung digolongkan sebagai seni 3 dimensi karena memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi atau volume ya, serta dapat dinikmati dari segala arah, depan, belakang, samping. Itu yang dinamakan patung. Nah, ini ada patung Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Corak patung di setiap daerah Indonesia itu berbeda, anak-anak. Itu dikarenakan corak patung itu muncul karena pengaruh budaya yang ada pada masyarakat. Ada corak patung yang meniru bentuk alami seperti manusia, hewan, atau tumbuhan. Ada juga corak patung yang berbentuk abstrak, yang berupa bentuk kubus, silinder, piramida, atau kerucut. Kita lanjut. Nah, siapa yang tahu patung ini? Iya, benar, ini ada di BJPR. Patung ini merupakan patung terbesar di Asia loh anak-anak. Nah, kita lanjut ya.
Beberapa bahan yang digunakan untuk membuat patung yaitu bahan plastis. Plastisin itu loh, kayu, batu, logam, dan gips. Bahan plastis yaitu bahan yang mudah dibentuk seperti tanah liat, plastisin, atau sabun batangan. Bahan plastis merupakan bahan yang paling mudah digunakan dan didapatkan untuk membuat patung. Nah, ini keterangan dari patung yang ada di gambar ini ya. Patung kuda Ciptawilaha atau kuda Troya, raksasa tertinggi se-Asia, berdiri tegap di hamparan hutan bakau mangrove di pantai utara kota Probolinggo, Jawa Timur. Kita lanjut. Patung itu memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut. 1. Patung religi berfungsi sebagai sarana beribadah dan bermakna religius. Contohnya patung Buddha. Ini biasanya dipakai untuk beribadah. Mereka menyembah patung, menganggap patung itu sebagai dewa. Ini patung ini fungsinya sebagai patung religi. Yang kedua yaitu patung monumen. Patung monumen digunakan untuk mengenang jasa pahlawan. Misalkan ini tidak begitu kelihatan ya gambarnya, tapi kalau dilihat dari jauh dia membawa alat musik. Berarti dia ini adalah patungnya W.R. Supratman. Kalian tahu kan W.R. Supratman itu siapa? Iya betul, yang menciptakan lagu Indonesia Raya. Jadi dibangunlah monumen untuk Bapak W.R. Supratman. Kita lanjut yang ketiga, patung arsitektur. Patung arsitektur adalah patung yang bernilai estetika dan berfungsi dalam konstruksi sebuah bangunan. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Jadi di patung ini berfungsi untuk menyangga bangunan ini. Nah, ini namanya patung arsitektur. Ini juga itu ya. Nomor 4 yaitu patung dekorasi. Patung yang digunakan untuk menghias taman atau ruangan. Contohnya ini, misalkan kayak patung yang hewan di mulutnya mengeluarkan air mancur, itu juga dinamakan patung dekorasi ya. Lanjut yang ke 5 ini sebenarnya anak ya. Patung seni, hanya untuk dinikmati keindahannya. Contohnya seperti ini. Jadi dia itu bentuknya abstrak anak-anak. Tidak ada bentuk seperti yang ada di alam gitu, tidak ada. Itu yang dinamakan patung seni. Yang ketiga adalah patung kerajinan. Patung kerajinan adalah patung yang digunakan untuk tujuan konsumerisme. Konsumen ya, untuk dijual anak-anak. Jadi pengrajin-pengrajin membuat patung seindah mungkin agar menarik perhatian pembeli, sehingga mereka mendapatkan penghasilan dari kemampuan membuat patungnya. Itu namanya patung kerajinan. Kita lanjut. Jenis patung berdasarkan bentuknya atau perwujudannya. Yang pertama, patung figuratif. Patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam yang ada dalam kehidupan nyata. Contohnya seperti bentuk manusia, bentuk hewan, dan bentuk tumbuhan yang dibuat sedemikian menyerupai bentuk aslinya. Contohnya ini, patung manusia ini. Lanjut yang kedua yaitu patung non-figuratif. Seperti ini contohnya. Patung non-figuratif merupakan patung imajinatif, tidak meniru alam. Patung ini perwujudannya tidak nyata atau bersifat abstrak.
seperti patung abstrak geometris, patung berupa bentuk silinder runcing sebagai simbol bambu runcing, dan sebagainya. Bahan untuk membuat seni patung sangatlah beragam. Namun secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 bahan, antara lain 1. Bahan lunak, 2. Bahan sedang, 3. Bahan keras. Bahan lunak. Lunak adalah material yang digunakan empuk dan mudah dibentuk, seperti tanah liat, selai, lilin, kele, dan sabun. Lanjut kita ke bahan sedang. Bahan sedang adalah bahan yang tidak lunak dan juga tidak keras. Misalnya kayu randu, kayu mahoni, dan kayu waru. Kita ke bahan keras. Nah, sudah lihat kan dari gambarnya saja sudah kelihatan. Bahan keras adalah material dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contohnya kayu jati, kayu ulin, batu granit, batu andesit, dan juga batu marmer. Alat yang digunakan untuk membuat patung dari bahan lunak. Yang pertama, cetakan. Ini paling mudah ya, tinggal mencetak, tuang, cetak gitu. Yang kedua, alat-alat putsir. Ini contohnya alat-alat putsir. Biasanya untuk tanah liat. Lanjut, meja putar. Nah, ini meja putar yang digunakan untuk membentuk tanah liat. Alat yang digunakan untuk bahan keras. Palu dan pahat. Ini palunya, ini pahatnya. Ini mata palunya ya. Jadi kalau ini pilih yang besar tinggal ganti. Nah, selanjutnya juga butuh amplas. Setelah dipalu dan pahat, diamplas biar halus. Selanjutnya, teknik pembuatan patung ada 4 teknik. Yang pertama, teknik membutsir, yaitu teknik membuat patung dengan cara memijat, menambah, atau mengurangi bahan yang dibentuk. Alatnya butsir atau pisau sundip. Bahan tanah liat dan plastisin. Yang kedua, teknik memahat, yaitu teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat. Alatnya pahat dan palu. Bahannya kayu dan batu. Yang ketiga, teknik mencetak, yaitu teknik membuat patung menggunakan cetakan, baik tuang maupun cetak tekan. Nah, kalau ini cetak tuang ya anak-anak. Selanjutnya, alat yang digunakan adalah cetakan yang diinginkan sesuai dengan keinginan. Terus bahannya bisa semen, bisa gips, fiberglass, ataupun emas yang cair. Lanjut, teknik konstruksi, yaitu membuat patung dengan cara menyusun atau membangun bahan. Dapat dilakukan dengan membuat kerangka terlebih dahulu lalu direkatkan dengan lem. Alatnya rangka bangunan atau rangka ini, misalkan ini contohnya kan dari kertas ya, kerangkanya ini yang dibutuhkan. Bahannya bisa dari tanah liat bisa dibuat tangan dulu, kaki gitu, tinggal nanti ditempel-tempelin gitu ya. Itu juga termasuk teknik konstruksi. Tanah liat, plastisin, semen, atau gips. Kesimpulan, buatlah patung dari bahan lunak, misal sabun batang, bentuknya sesuka hati kalian, bisa hewan, buah-buahan, dan lain-lain. Gitu ya. Pesan moralnya, pelajari, lalu berkreasilah demi melestarikan warisan budaya kita. Dengan mempelajari seni dan budaya, berarti kita telah memelihara kekayaan dan keragaman budaya di Indonesia. Terima kasih.